Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 2? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bunda Iyam. Kita akan belajar tematik. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu tepuk dulu ya teman-teman. Ikuti Bunda. Namanya tepuk semangat. Teman-teman pasti semangat ya. Tepuk semangat. Oi, oi. Oi, oi. Wah, oke, seperti itu ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, anak saleh bermain di rumah teman. Pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan menyimak teks cerita siswa dapat menyebutkan aturan berkunjung ke rumah dengan baik. Nah, semoga teman-teman kalau sudah tidak ada pandemi bisa berkunjung ke rumah teman ya. Dan yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang dengan benar. Nah, kita akan buka halaman 50. Anak saleh bermain di rumah teman. Bunda baca ya, teman-teman boleh menyimak di halaman 50. Salman senang berkunjung ke rumah teman. Teman-teman senang dikunjungi oleh Salman. Salman dan teman-teman saling berkunjung. Berkunjung ke rumah teman sangat membahagiakan bagi yang berkunjung dan dikunjungi rumahnya. Salman dan Tigor hari ini berkunjung ke rumah Jono. Setelah mengetuk pintu, Salman mengucapkan salam. Jono membalas salam Salman. Jono segera membukakan pintu. Salman dan Tigor mengajak Jono bermain bulu tangkis. Salman, Jono, dan Tigor bermain bulu tangkis di halaman rumah. Ibu Jono menyiapkan makanan dan minuman. Salman, Tigor, dan Jono bermain dengan gembira. Bersilaturahmi adalah perbuatan mulia. Berkunjung ke rumah teman adalah kegiatan silaturahmi. Berkunjung dan bermain di rumah teman perlu memperhatikan aturan boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Aturan ada agar bermain di rumah teman menjadi lebih menyenangkan. Nah, di sini teman-teman tentu pernah berkunjung. Mungkin berkunjung ke rumah nenek atau berkunjung ke rumah tetangga atau di sini ceritanya itu Salman berkunjung ke rumah teman. Di sini Salman dan Tigor itu berkunjung ke rumah Jono. Tentunya kalau berkunjung ke rumah itu, ke rumah orang, ke rumah teman, kita harus ada aturannya teman-teman. Ada yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Misalnya Salman itu mengucapkan salam. Kemudian setelah itu mengetuk pintu. Nah, tentu ada aturan-aturan lain. Nanti kita bahas di selanjutnya ya. Ini kita lanjutkan lagi. Belajar menanam bunga. Pada hari Sabtu, Salman dan teman-teman libur sekolah. Salman dan Jono berkunjung ke rumah Tigor. Mereka berencana bermain bersama. Ini mereka ke rumah Tigor ya teman-teman, ini beda lagi. Sesampainya di rumah Tigor, Salman dan Jono mengetuk pintu. Kemudian mereka mengucapkan salam. Salman dan Jono, Assalamualaikum. Tigor menjawab, Waalaikumsalam. Tigor membuka pintu lalu mempersilahkan Salman dan Jono masuk. Alhamdulillah akhirnya kalian datang juga. Kamu sedang apa, Tigor? Aku sedang membantu ibu menanam bunga. Boleh kami ikut membantu ibumu? Sebentar ya, aku tanya ibu dulu. Tigor lalu bertanya kepada ibunya. Ibu, Salman dan Jono ingin membantu menanam bunga.
Apa boleh Bu, saya dan Jono membantu Ibu? Boleh, silahkan Salman dan Jono ikut. Mari kita menanam bunga bersama. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Kemudian ibu mempersilahkan Salman dan Jono ikut bergabung untuk menanam bunga. Ibu Tigor mengajari Salman dan Jono bagaimana cara menanam bunga yang baik. Kita bahas sedikit ya teman-teman. Jadi di sini Salman berkunjung ke rumah Tigor. Nah, ada aturan yang dilakukan oleh Salman. Tadi seperti dia mengucapkan salam. Terus Tigor sebagai tuan rumah, nah Tigor menjawab salam, lalu membukakan pintu, mempersilahkan Jono dan Salman masuk. Kemudian tadi Salman bertanya, sedang apa gitu. Nah dia melihat Tigor sedang apa. Nah ternyata Tigor sedang membantu ibunya menanam bunga. Nah terus ibunya mempersilahkan, oh boleh kok, boleh dibantu dengan senang hati gitu, boleh membantu ibu. Terus ibunya mengajari Salman dan Jono bagaimana cara menanam bunga yang baik. Nah itu tadi adalah Salman dan Jono berkunjung ke rumah Tigor. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan tanya jawab secara lisan. Tadi teman-teman kan tadi sudah Bunda bahas ya, teman-teman masih ingat tidak? Siapa yang berkunjung ke rumah Tigor? Kita jawab secara lisan ya. Oke betul, Salman dan Jono. Apa yang sedang dilakukan oleh Ibu Tigor? Teman-teman masih ingat tidak? Tadi Ibu Tigor sedang apa? Nah, Ibu Tigor sedang menanam bunga. Oke, betul. Apa yang ditanyakan Tigor kepada ibunya? Kira-kira apa ya? Tadi Salman kan datang. Terus Salman bilang, Tigor kamu sedang apa? Boleh nggak aku membantu? Tadi kan Salman bilang gitu. Kira-kira Tigor tanya apa ya ke ibunya? Nah, yang ditanyakan Tigor kepada ibunya adalah, Ibu boleh nggak Salman dan Jono ikut membantu? Itu yang ditanyakan Tigor kepada ibunya. Kita lanjut. Apa saja sikap baik yang telah dilakukan Salman dan Jono saat berkunjung ke rumah Tigor? Tadi juga sudah Bunda bahas. Oke. Yang pertama, nah tadi kan Salman itu berkunjungnya mengucapkan apa? Mengucapkan salam. Betul. Terus tadi dia minta izin nggak atau langsung gabung aja sama ibunya, nggak minta izin atau nggak bilang dulu sama Tigor. Nah betul, tadi Salman izin dulu, Tigor boleh nggak aku bantu gitu, boleh nggak aku membantu ibumu. Tadi kan Salman tanya seperti itu. Nah itu adalah sikap yang baik yang telah dilakukan Salman dan Jono saat berkunjung ke rumah Tigor. Jadi teman-teman kalau misalnya main ke rumah teman, yang pertama harus mengucapkan salam. Terus kalau belum dipersilakan masuk, teman-teman nggak boleh masuk. Terus misalnya tadi Salman melihat nih Tigor sedang menanam bunga membantu ibu, dia tidak langsung ikut-ikutan, tapi dia izin terlebih dahulu. Nah, apa saja benda-benda yang diperlukan untuk menanam bunga? Tadi teman-teman lihat ya, menanam bunga itu perlu bibit, ada tempat potnya, ada tanahnya atau media tanamnya. Seperti itu. Teman-teman sudah pernah belum menanam bunga di rumah? Tentunya semoga teman-teman pernah ya. Jadi tahu apa saja benda-benda yang diperlukan untuk menanam bunga. Nah, lanjut, kita ke halaman 52, mengamati gambar. Tadi kan Salman dan Tigor menanam bunga dan Jono. Nah ini ada bunga mawar. Warnanya sebetulnya ini ada warna merah, warna pink, warna putih, dan warna kuning. Oke, teman-teman dilihat ada berapa pot di sini? Betul, ada 4 pot. Nah, ada pot merah, pot pink, pot putih, dan pot kuning. Kira-kira satu potnya itu ada berapa bunga ya? Oke, betul. Ada 3 bunga mawar merah, 3 bunga mawar putih, 3 bunga mawar kuning. Oke, teman-teman sudah betul. Kita akan belajar tentang perkalian di sini.
Mawar merah 3 buah, sudah ya. Mawar merah muda atau pink ada 3 buah, betul. Mawar putih 3 buah. Mawar kuning 3 buah. Oke, kita perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Coba kita jumlahkan ya. Jumlah bunga mawar seluruhnya adalah, kita jumlahkan, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Oke, di sini kan ada 3 masing-masing bunganya. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Atau sama dengan kita berbicara tentang bentuk perkaliannya ya. Di sini teman-teman lihat, ada berapa pot dia? Nah, ada 4. Ada 4 pot. Jadi kita tulis 4 ya. 4 dikali berapa ya? 4 dikali 3. Kenapa 3? Karena bunga mawarnya masing-masing ada 3. Jadi bentuk perkaliannya adalah 4 kali 3. Atau bentuk penjumlahannya 3 kali 3 kali 3. Nah, teman-teman tahu tidak 4 kali 3 itu jumlahnya berapa? Oke, kita hitung ya. 3 tambah 3. Oke, 3-nya dalam hati. 3, 4, 5, 6. Oke, 3 tambah 3, 6. Sekarang 6 tambah 3. 6, 7, 8, 9. Kita tambahin 3 ya. Sekarang 9 tambah 3. Oke, 9-nya di hati, 3-nya di mulut. 9, 10, 11, 12. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 atau 4 kali 3 sama dengan 12. Oke, jadi jumlah semua bunga mawar tigor ada 12. Betul. Sekarang ada lagi halaman 53. Nah, ini kita hitung ya, sepatunya itu ada berapa. Kita hitung satu-satu. Di rak pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Rak kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Rak ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti masing-masing rak itu ada 6. Coba kita lihat. Saat di Masjid Salman memperhatikan rak 3 sandal, 3 susun. Nah, ada 3 susun. Setiap susun terdiri dari 6 sandal. Kira-kira berapa jumlahnya, teman-teman? Siapa yang sudah bisa di sini? Oke. Tadi berarti berapa ya? Rak pertama ada berapa? Ada 6. Pinter. Ditambah rak kedua ada berapa? 6. Betul. Ditambah rak yang ketiga ada 6. Betul. Nah, selanjutnya 6 tambah 6 tambah 6. Berarti kalau dalam bentuk perkaliannya adalah, kita lihat ya, di sini ada berapa susun raknya? Pinter. Ada 3 susun. Dikali berapa ini tadi jumlah sandalnya dalam satu rak? Ada 6. 3 dikali 6. Sekarang kita jumlahkan. 3 kali 6 sama dengan berapa ya? Atau 6 tambah 6 tambah 6. 6 tambah 6. 6-nya di hati, terus kita hitung di mulut. 6, setelah 6 berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tambah 6. 12 tambah 6, 12-nya di hati ditambah 6. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus hitung dulu nih masing-masing sepatunya. Ada 6 kan. Terus dia ada 3 raknya. Jadi 3 dikali 6. Seperti itu. 3 dikali 6 itu sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada aturan bermain di rumah teman. Sholat zuhur di masjid selesai. Salman
Jono dan Tigor kembali ke rumah Tigor. Mereka bermain di kamar Tigor. Salman dan Jono selalu izin saat meminjam mainan Tigor. Anak soleh memperhatikan aturan bermain di rumah teman. Nah, tadi sudah Bunda bilang, aturan bermain di rumah teman itu ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, Salman bermain di rumah Tigor. Nah, dia izin sebelum saat meminjam mainan. Terus, nah mereka bermain di kamar. Nah, ini berarti Tigornya itu sudah Tigor sudah mengizinkan bahwa dia boleh, Salman dan Jono boleh bermain di kamar Tigor. Nah, sekarang Bunda sebutkan sikap-sikap yang atau aturan, sikap mematuhi aturan. Nah, ini adalah sikap terpuji ya. Nanti kira-kira ini terpuji atau tidak terpuji. Ini aturan-aturan ketika kita bermain di rumah teman. Misalnya yang pertama, saat di depan pintu rumah teman kamu mengucapkan salam. Nah, itu terpuji atau tidak terpuji. Yang kedua, setelah mengucapkan salam kamu mengetuk pintu. Itu terpuji atau tidak terpuji. Di depan rumah teman kamu berteriak memanggil-manggil nama temanmu. Itu terpuji atau tidak terpuji. Yang keempat, saat di rumah teman kamu langsung masuk ke kamarnya tanpa izin. Nah, itu kira-kira perbuatan terpuji atau tidak terpuji ya. Nah, di sini Bunda bacakan Uhrawi. Tadi kan kita sudah belajar tentang aturan bermain di rumah teman. Terus tadi kita akan belajar lagi tentang perkalian dalam bentuk penjumlahan berulang. Nah, tadi kita belajar itu ya teman-teman. Sekarang Bunda bacakan Uhrawi. Nah, Uhrawinya adalah sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat santun dan malu. Oke, karena kita pembelajarannya sudah selesai, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda Iyam cukup akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.